Aku tidak takut mati. Aku takut hidup tanpa ibu. Aku duduk di samping ranjang itu, sambil memegang tangan ibu yang terasa semakin ringan. Tangannya masih hangat, tapi aku tahu, kekuatan di dalamnya perlahan pergi. Mesin di sebelah tempat tidur berbunyi pelan, seolah ikut bernapas bersama ibu. Aku ingin menangis keras-keras. Tapi aku takut ibu mendengarnya. Ibu capek ya? Bisikku pelan. Walau aku tidak yakin ibu masih bisa mendengar. Wajah ibu tampak berbeda dari yang kuingat. Tidak ada lagi senyum ceria setiap pagi. Tidak ada suara lembut yang biasanya memanggil namaku. Yang ada hanya napas panjang, tertahan, dan mata yang sesekali terbuka lalu tertutup lagi. Aku masih anak kecil. Aku tidak mengerti penyakit. Aku tidak paham istilah dokter. Yang aku tahu hanya satu, ibuku sedang berjuang. Dan aku tidak bisa menolongnya. Aku mencoba mengingat hari-hari biasa. Hari ketika ibu masih kuat berdiri di dapur, memasak makanan kesukaanku. Hari ketika ibu memelukku dan berkata, apapun yang terjadi, kamu harus jadi anak baik. Sekarang, aku ingin bertanya, Bu, kalau ibu pergi, aku harus bagaimana? Tapi pertanyaan itu terlalu menakutkan untuk diucapkan. Aku memeluk tangan ibu lebih erat. Air mataku jatuh satu persatu, membasahi selimut putih yang rapi. Aku tidak berdoa agar hidupku panjang. Aku hanya berdoa agar ibu tidak kesakitan. Atau kalau memang harus pergi, semoga ibu pergi dengan tenang. Orang-orang bilang aku harus kuat. Tapi tidak ada yang mengajarkan caranya. Episode satu. Hari saat ibu tidak bangun pagi-pagi itu aku terbangun bukan karena suara ibu, tapi karena sunyi yang aneh. Biasanya, sebelum matahari benar-benar muncul, ibu sudah berdiri di depan pintu kamarku. Ia akan memanggil namaku dengan suara lembut, lalu membuka tirai jendela agar cahaya masuk perlahan. Tapi hari ini tidak. Aku duduk di tempat tidur, menunggu beberapa detik. Tidak ada langkah kaki, tidak ada suara peralatan dapur, tidak ada aroma masakan pagi. Hatiku mulai tidak tenang. Aku berjalan pelan menuju kamar ibu. Pintu kamarnya terbuka sedikit. Ibu berbaring dengan mata terpejam, napasnya terdengar lebih berat dari biasanya. Wajahnya pucat, jauh berbeda dari wajah hangat yang selalu kulihat setiap hari. Ibu, panggilku pelan. Tidak ada jawaban. Aku mendekat, duduk di tepi ranjang. Tanganku menyentuh tangan ibu, hangat tapi lemah. Aku belum mengerti apa arti semua ini, tapi ada rasa dingin merambat di dadaku. Ibu capek ya? Bisikku, mencoba tersenyum seperti biasanya. Ibu membuka mata sedikit, senyumnya muncul, tapi tidak utuh. Senyum itu terlihat seperti dipaksakan hanya agar aku tidak khawatir. Ibu nggak apa-apa, katanya lirih. Tapi aku tahu itu bohong. Ibu mencoba bangun, tapi tubuhnya tidak sekuat biasanya. Aku refleks memegang bahunya, meski aku tahu tenagaku kecil. Ibu akhirnya kembali berbaring. Saat itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa takut pada pagi hari. Tak lama kemudian, beberapa orang dewasa datang. Mereka berbicara pelan, tapi wajah mereka serius. Aku duduk di sudut ruangan, memeluk lututku sendiri. Aku tidak paham apa yang mereka bicarakan. Kata-kata mereka terdengar asing, seperti bukan bahasa yang biasa ku dengar. Yang aku tahu, ibu kemudian dibawa ke tempat yang penuh bau obat. Aku ikut berjalan di sampingnya. Tanganku tidak pernah lepas dari tangannya. Aku takut jika aku melepasnya, sesuatu yang buruk akan terjadi. Di ruangan itu, ibu kembali berbaring. Ada suara alat yang berbunyi pelan. Aku duduk di kursi kecil di sampingnya. Kakiku tidak sampai ke lantai. Aku merasa semakin kecil. Ibu, nanti kita pulangkan, tanyaku. Ibu menoleh ke arahku. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tersenyum lagi.